Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini kita ada di materi mengenai Effective Job Analysis bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya menjelaskan mengenai pentingnya perencanaan di dalam sumber daya manusia dan berhubungan dengan job analysis. Job analysis adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh pihak SDM untuk menentukan rekrutmen, untuk kemudian menuliskan rangkuman yang biasa kita sebut dengan job description. Kemudian apa saja langkah-langkah yang ada di dalam job analysis, misalnya observasi, interview secara individu maupun berkelompok, konsultasi dengan atasan, dan kalau perlu membuat diary, membuat buku harian apa saja yang dilakukan oleh incumbent atau yang sudah ada di situ. Ini jika itu posisi yang untuk menambah. Bagaimana dengan posisi yang baru ya? Kalau perlu survei, benchmark dengan perusahaan yang lain. Sekarang kita lanjutkan mengenai job analysis. Bahwa di sini ada beberapa hal. Yang pertama, understand the purpose of the job analysis. Kita sudah mempelajari hal ini di bagian pertama. Kemudian understand the roles of the job in the organization. Jadi tahu perannya, role. Jadi role ini bukan rule tapi role, sehingga beda begitu. Kemudian benchmark position, membandingkan. Nah, perbandingan ini nantinya akan berhubungan dengan gaji. Itu yang paling mudah disampaikan ya. Tapi sebenarnya berhubungan dengan kompensasi. Ya, compensation. Nanti kita akan membahas ini secara terpisah. Ya, jadi membandingkan sebenarnya posisi ini layak diberikan kompensasi berapa, apa saja, fasilitas apa saja yang bisa didapatkan. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan benchmark. Dibandingkan mana yang lebih penting dari mana. Begitu. Berikutnya, determine how to collect job analysis information. Ini sudah disebutkan di sebelumnya. Apakah dengan observasi, interview, ya sampai dengan membuat buku harian. Kemudian mencari klarifikasi. Ya, ini sudah betul nggak job analysis ini? Yang sebelum kemudian kita membuat draftnya, develop draft, dan pada akhirnya kita mereview bersama dengan atasannya. Oh, ini yang betul, sehingga akhirnya muncul job description. Di salah satu teori mengatakan bahwa ada satu daftar atau list yang biasa disebut dengan ONET, Occupational Information Network, yang meliputi ya nanti waktu setelah selesai job analysis, kemudian mendapatkan job description, maka kita bisa menentukan karakteristik pekerjanya. Apakah dia yang, ya kalau orang Jawa biasanya bilang bokongnya panas. Nah, begitu berarti dia tidak suka dengan pekerjaan administratif, pekerjaan lapangan, sales misalnya, marketing yang datang secara fisik, orang-orang di bagian produksi misalnya, orang-orang di bagian gudang misalnya, yang mereka jarang duduk di meja, jarang duduk di belakang meja ya. Kemudian lebih suka kerja lapangan, lebih suka kerja yang praktikal begitu. Atau kebalikannya, orang accounting misalnya, kebalik, memang harus ada di belakang meja, harus tekun, rajin, dan teliti. Nah, karakteristik itu yang kita juga harus butuhkan untuk melengkapi job description-nya. Kemudian requirement, di dalamnya termasuk level pendidikan, apakah ini cukup lulusan SMA atau lebih spesifik SMK, atau harus D3, atau harus sarjana, atau harus lebih. Termasuk di dalamnya pengalaman kerja, apakah nanti pekerjaan ini bisa dilakukan oleh fresh graduate atau harus dikerjakan oleh orang yang berpengalaman. Pengalaman berapa tahun? Nggak sembarangan
kemudian menyebut ini harus dilakukan oleh orang yang berpengalaman 5 tahun. Apa dasarnya? Ini experience requirement. Kenapa? Karena ini membutuhkan pekerjaan yang sangat teliti. Ini harus berhubungan dengan modul ini. Kalau programmer misalnya. Kalau dia belum pernah berpengalaman membuat sistem informasi, minimal selama 2 tahun, minimal 1 project, nah misalnya begitu, maka dia tidak akan tahu relasi yang benar. Sehingga experience ini, ya, ini tidak harus, ya, tidak harus berupa tahun, tapi bisa juga berbasis project. Ini yang jarang sekali, ya, ini yang sangat jarang terjadi. Sehingga misalnya kalau di IT, ya, programmer, sistem analis, sistem administrator atau yang lain, biasanya ditanya hanya sudah pengalaman berapa tahun program. Kalau saya begitu, meskipun orang itu berpengalaman 5 tahun tapi hanya ada di tempat yang sama, hanya mengerjakan hal yang sama, bahasa pemrograman yang sama, itu seperti katak dalam tempurung begitu. Dia tidak pernah berkembang. Taunya hanya itu. Yang saya butuhkan adalah yang minimal sudah pernah mengerjakan proyek sistem informasi akuntansi. Nah, itu yang lebih bagus sebenarnya. Nah, kalau di bagian produksi, bagian mesin, dia sudah pernah mengoperasikan mesin jenis X. Nah, itu jauh lebih bagus daripada berpengalaman 5 tahun, sarjana teknik mesin. Tapi waktu sudah datang, Pak bisa mengoperasikan mesin X ini. Loh, saya nggak pernah ini memegang ini. Ini kan versi baru, saya megangnya yang versi lama. Nah, itu hilang udah. Occupation specific information. Nah, itu juga sama. Jadi ditawarkan terlebih dulu. Ini nanti kerjanya ngapain? Hanya banyak di dalam ruangan, banyak di lapangan, ya. Sehingga nanti akan muncul workforce karakteristik. Misalnya kita mencari orang yang sehat jasmani rohani. Nah, begitu misalnya. Wah, itu diskriminatif, Pak. Dia punya kelainan fisik misalnya. Iya, nggak bisa. Kenapa? Karena dia nanti akan bekerja di dekat mesin. Yang di dekat mesin itu panas. Sehingga kalau dia mengidap penyakit X, penyakit Y, nggak bisa ada di sini. Ini harus yang usia misalnya di bawah 40 tahun misalnya begitu. Kenapa? Karena dia kan banyak mobile ke sana ke sini. Ya, atau kebalik. Meskipun ini mobile traveling, tapi ini butuh orang yang mampu melobi. Kenapa? Karena customernya nanti bukan orang biasa. Customernya adalah dari high level. Sehingga dia harus blended, harus memahami. Kita tidak bisa merekrut yang usia 20-30. Ini harus yang usia 40 ke atas misalnya begitu. Nah, ini yang harus dipastikan juga oleh pihak SDM. Sehingga nanti akhirnya muncul occupational requirement. Pada saat muncul ini maka akan muncul job description list. Kita bisa tahu nama jabatannya apa, nama pekerjaannya apa. Kalau dia programmer, maka dia akan spesifik. Misalnya front end programmer, back end programmer, atau web programmer, desktop programmer, misalnya begitu. Mobile programmer, ya. Kalau operator mesin, misalnya operator mesin X, operator mesin Y. Kalau staff accounting, ya sangat spesifik. Bagian apa? Perpajakan, hanya bagian entry jurnal, atau yang lain. Sehingga nanti ada job identification. Dan nantinya akan ada tugasnya apa saja. Essential function in order of important. Tugas paling pentingnya apa sih? Front end, Pak, gitu. Harus membuat begini. Back end, Pak, harus membuat begini. Connect ke database supaya begini. Baru yang kedua dia bisa mendokumentasikan. Kemudian yang ketiga dia bisa begini. Nanti bisa back end programmer, dia nanti di kantor ini
semuanya sudah seragam, memutuskan untuk menggunakan editor X misalnya begitu, ya maka dia nanti juga harus menggunakan hal yang sama. Kalau dia nggak pengalaman di situ, maka dia akan jadi prioritas kedua. Nah itu contoh job specification. Nah ini tadi dari yang sebelumnya, dari karakteristik, occupational segala macam, sehingga nanti akhirnya keluar deskripsinya. Pada saat interview tahu yang ditanyakan apa, mampu apa ini. Termasuk di dalamnya bersedia di training nggak, sanggup di training nggak, ya. Developing performance evaluation criteria, dan seharusnya ini yang juga jarang dilakukan ya, seharusnya pada saat awal sudah dipastikan bahwa nanti Anda kalau tidak memenuhi target ini, Anda akan mendapatkan nilai sekian, maka Anda gagal. Kalau Anda bisa mendapatkan target ini, maka Anda sukses, Anda berhasil, penilaian kinerja bagus. Kalau sampai ke sini, maka Anda over, istimewa, spesial, maka diberikan kompensasi bonus misalnya begitu, atau insentif tertentu. Misalnya programmer, pinter kandidat ini, tapi lambat, ya. Padahal itu sudah ada performance evaluation kriteria minimal, misalnya 1 modul dalam 1 minggu dengan kondisi medium, misalnya begitu kesulitannya. Ya itu kita ungkapkan di awal. Ada yang mungkin wah kandidat ini bagus, dia teliti, dia tekun, tapi lambat. Begitu ditawari, waduh saya itu biasanya sangat perfeksionis, sangat teliti, begini. Saya kalau 1 minggu nggak bisa, sudah lewat. Ya, kita cari kandidat yang lain. Begitu. Sehingga nanti akhirnya muncul job compensation work. Karena dia nanti diberi tugas sekian, target seperti ini, maka dia layak diberikan kompensasi sekian. Kalau hanya sekian, maka dia hanya seperti ini. Nah itu yang paling penting. Sehingga tidak ada over, tidak ada jobless. Dan pada akhirnya job analysis, job description yang akhirnya muncul, job specification, itu adalah akar dari seluruh aktivitas siklus sumber daya manusia. Jika ini gagal, maka semuanya akan gagal. Kalau job analisisnya gagal, maka proses rekrutmennya gagal. Kenapa? Karena nggak jelas. Maka pada waktu seleksi, karena job specification-nya gagal, ya nggak bisa menseleksi mana yang paling tepat. Tidak akan ketemu dengan planningnya. Di training pun juga gagal. Dia tidak akan punya karir. Mau dipecat juga sulit, dipertahankan juga nggak layak begitu ya. Hidup segan mati tak mau. Sehingga performance manajemennya bisa gagal. Compensation-nya sia-sia. Dan pada akhirnya semuanya gagal. Ya, sehingga sekali lagi job analysis ini adalah akarnya, akar masalahnya dari semua yang bisa dilakukan. Dan job analysis yang baik pada saat karyawan tadi sudah masuk akan menghasilkan job design yang bagus, sehingga mampu melakukan motivasi kepada karyawan tadi. Oh, saya tahu target saya sekian, kalau saya melampaui sekian, saya bisa sekian. Sehingga nantinya ada skill variety, task identity, semuanya akan berjalan dengan otomatis. Kalaupun seperti saat ini misalnya pandemi, ada istilah work from home, bekerja dari rumah, WFH, BDR, work from office, bekerja dari kantor, BDK, bekerja dari kantor ya. Semuanya akan baik-baik saja. Kenapa? Karena ada job design yang bagus, ada job description yang bagus,
sehingga kalaupun itu dikerjakan dari rumah tetap tercapai tujuannya. Itu yang paling penting. Sehingga meskipun bekerja dari rumah tidak ada masalah. Kenapa? Karena semuanya tertata rapi. Dan itu adalah tugas dari sumber daya manusia untuk melakukan planning yang baik, job analysis yang baik, sehingga nanti akan memiliki tim yang baik. Job analysis bukan hal yang mudah. Ya, presentasi saya mungkin menunjukkan itu nggak sulit gitu loh. Faktanya sulit. Kenapa ya? Karena miskomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Seringkali pihak-pihak yang terkait juga salah paham dengan sumber daya manusia, dengan Direktorat SDM. Itu kan tugasnya SDM untuk mencari karyawan. Saya pokoknya menyerahkan ini loh yang saya butuhkan, orang seperti ini. Oh, nggak bisa. Kalau orang SDM-nya juga menyetujui hal tersebut, sama-sama salahnya. Ya harusnya ditata rapi, begitu. Oke. Demikian untuk bagian kedua dari effective job analysis. Kita akan lanjutkan lagi di satu bagian berikutnya mengenai contoh dari job analysis. Masih di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.